Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, waba'du. Sahabat santri RB yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, di hari ini saya akan mengulas tentang qalqalah. Yang telah lalu saya bahas tentang qalqalah, itu juga sudah saya jelaskan tentang qalqalah. Apa itu qalqalah, terbagi menjadi berapa, hurufnya apa saja. Nah, itu sudah saya jelaskan. Nah, kenapa saya buat video ini, saya ulangi lagi. Ini mengulas dalam artian tidak total sama dengan yang dibahas di sebelumnya, akan tetapi ada penambahan sedikit. Yang dulu di awal muqaddimah ketika saya memberikan video tajwid, itu kan saya menggunakan rujukannya kitab ini, kitab Hidayatus Sibyan ya, menggunakan kitab Hidayatus Sibyan. Makanya ketika waktu itu menjelaskan tentang qalqalah hanya terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sughro. Nah, dan secara umum yang memang diketahui yaitu memang itu. Ya, memang itu. Kemudian waktu itu video sempat ada yang komentar, saya share di Facebook, saya membahas tentang qalqalah. Ada yang komentar qalqalah itu ada tiga, bukan ada dua, yaitu qalqalah kubro, qalqalah sughro, dan qalqalah akbar. Nah, itu yang akan saya bahas kali ini, yaitu qalqalah sughro, kubro, dan akbar. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, qalqalah yaitu bacaan yang membalik atau memantul. Nah, bahasa Indonesia memantul, kalau bahasa Jawanya membalik atau mendal. Nah, seperti itu. Qalqalah itu memantul, baik yang sughro ataupun kubro itu juga memantul. Nah, kenapa waktu itu saya bahas hanya dua, sughro dan kubro? Karena memang intinya qalqalah itu ya ada dua itu. Ya, qalqalah itu ada dua itu. Ketika dia hurufnya mati asli, maka dia sughro. Ketika dia mati karena waqaf atau di pemberhentian, maka disebut kubro. Nah, untuk huruf qalqalahnya sendiri pasti masih ingat kan sahabat-sahabat sekalian? Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, huruf tersebut ketika dia sukun asli, maka dia dibaca qalqalah. Namanya qalqalah sughro. Contohnya seperti lafadz yalid, lam yalid. Nah, itu kan di surat Al-Ikhlas itu lam yalid, dalnya itu mati asli. Nah, bacanya yalid. Nah, yalid. Nah, jangan de ya, jangan dihentakkan de, nanti ada hamzahnya, tapi yalid ya, lam yalid. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia huruf qalqalahnya itu mati karena waqaf, maka disebut qalqalah kubro. Seperti lafadz wa ma kasab, wa ma kasab. Nah, seperti itu. Jangan wa ma kasab. Ya, jangan dibe-kan. Kalau be nanti ada hamzah. Terasa di sini kan be. Tapi itu hanya pantulan. Wa ma kasab, wa ma kasab. Nah, seperti itu. Itu bacaan qalqalah. Nah, sekarang terkait dengan qalqalah akbar. Nah, qalqalah akbar itu apa sih? Qalqalah akbar itu ya dia termasuk bagian qalqalah sughro, kubro. Makanya ketika qalqalah akbar itu sudah pasti qalqalah kubro. Akan tetapi kalau dia qalqalah kubro belum tentu qalqalah kalau dia qalqalah akbar belum tentu qalqalah kubro. Saya ulangi ya. Saya ulangi, ini titik beratnya di situ. Kalau qalqalah akbar sudah pasti qalqalah kubro ya. Kalau qalqalah akbar sudah pasti qalqalah kubro. Tapi kalau qalqalah kubro belum tentu qalqalah akbar, karena qalqalah akbar ini ya bermula dari qalqalah kubro. Nah, kenapa begitu? Tadi qalqalah kubro itu apa? Qalqalah kubro itu ketika huruf qalqalah itu mati atau di pemberhentian atau dia dibaca mati karena waqaf ya. Huruf qalqalah dibaca mati karena waqaf. Nah, kalau qalqalah akbar sama, dia juga dibaca qalqalah atau dibaca mati
karena dia wakaf, akan tetapi diberi tambahan atau dia memiliki tambahan tanda, yaitu tasdid atau syaddah, ya. Dia ada tanda tasydid atau syaddah. Jadi mensyaratkan kalau enaknya ngomong qalqalah akbar itu qalqalah kubro yang memiliki tanda tasydid. Nah, seperti itu ya. Jadi qalqalah kubro yaitu qalqalah akbar yaitu qalqalah kubro yang dia memiliki tasydid. Seperti contoh Abi lahabi wa tab, Abi lahabi wa tab. Nah, itu kan ada ta wa tab wawu, ta, ba, kemudian ba-nya itu memiliki harokat tasdid, wa tabba tulisannya, tapi karena dia diwakafkan maka dibaca qalqalah kubro wa tab. Nah, bacanya ada penekanan yang lebih. Kalau tidak ada kan wa ma kasab. Nah, seperti itu. Ini wa tab, wa tab. Nah, dia memang benar-benar mengatup mulutnya watab. Seperti contoh lain bil haq, bil haq. Nah, jadi bil haq. Nah, hak yang pertama menandakan dia tasdid, yang e-nya karena dia qalqalah. Bil haq. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada tanda kan enak bil haq. Nah, bil haq. Nah, seperti itu. Jadi itu qalqalah kubro dan qalqalah akbar ya. Kenapa saya hanya membahas waktu itu sughro dan kubro? Memang intinya di situ. Makanya kalau qalqalah akbar itu disebut qalqalah kubro pun bisa. Ya, boleh. Kalau kita mengacu di menggunakan kitab Hidayatus Sibyan. Tapi kalau menggunakan buku yang lain yang mungkin kawan-kawan pernah belajar, itu ada istilah qalqalah akbar, atau mungkin yang browsing di internet. Apa sih qalqalah akbar? Nah, di situ ada keterangan. Qalqalah akbar yaitu qalqalah kubro yang dia memiliki tasdid dan kemudian dia wakaf ya. Huruf qalqalah yang memiliki tasdid dan kemudian wakaf. Nah, seperti itu. Itu qalqalah akbar. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti tambahan tentang terkait dengan pembahasan qalqalah. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.